Shalom, puji Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan satu renungan singkat. Dan renungan ini, saya memberikan judul yaitu Rahasia Hidup Manusia. Mari saudara-saudari, saya mengajak kita boleh sama-sama membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26a. Sekali lagi, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26a. Di sini dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Puji Tuhan saudara-saudari, di dalam Kejadian, khususnya di dalam Kejadian pasal 1, sana membahas tentang bagaimana penciptaan Allah saudara-saudari. Namun pada saat Allah menciptakan segala sesuatu dan segala isinya, ada salah satu ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya Allah itu sendiri, yaitu kita manusia saudara-saudari. Saudara-saudari, tidak ada ciptaan lain yang Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai dengan hari kelima yang dikatakan bahwa serupa dan segambar dengan diri. Tidak ada saudara-saudari. Hanya pada saat hari ke-6 ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia berkata bahwa Ia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya. Saudara-saudari, tentunya sebagai orang Kristen kita perlu menyadari perkara ini saudara-saudari, bahwa hari ini kita diciptakan oleh diri Allah. Itu kita diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya saudara-saudari. Tidak ada ciptaan lain yang diciptakan segambar dan serupa. Saudara-saudari, saya ibaratkan penciptaan Allah itu seperti sarung tangan saudara-saudari. Saudara-saudari, ketika saudara-saudari melihat sarung tangan itu dibuat supaya dia dapat diisi oleh diri tangan itu, sehingga sarung tangan itu dapat mengekspresikan wujud atau ekspresi dari tangan itu sendiri. Begitupun diri kita manusia saudara-saudari. Kita diciptakan oleh diri Allah segambar dan serupa dengan dirinya, dengan tujuan supaya kita dapat diisi oleh diri Allah, supaya kita dapat mengekspresikan diri Allah itu sendiri. Oh saudara-saudari, ini merupakan satu perkara, satu mustika, satu hal yang sangat mustika, di mana kita diciptakan untuk kita bisa mengekspresikan diri Allah itu sendiri saudara-saudari. Oh saudara-saudari, itulah mengapa sebabnya bahwa hari ini manusia ketika mereka mencapai satu target, mereka tidak puas dengan target itu saudara-saudari. Contohnya pendidikan saudara-saudari. Ketika seseorang manusia dia telah menempuh pendidikan SMA, dia tidak puas dengan SMA saudara-saudari, maka dia akan melanjut ke S1. Ketika dia telah mencapai gelar S1, dia tidak puas, dia ingin lanjut ke S2 lagi. Ketika dia sudah selesai dengan S2, dia tidak ingin cukup sampai di situ, dia mau lanjut ke S3 lagi saudara-saudari. Begitupun dengan perkara material saudara-saudari. Ketika seseorang mempunyai satu pencapaian, satu rezeki, dia tidak puas dengan rezeki yang dia punya. Dia menginginkan rezeki yang lebih banyak lagi saudara-saudari, karena memang pada dasarnya kita diciptakan bukan untuk diisi oleh perkara-perkara demikian, sehingga perkara-perkara material itu pada dasarnya tidak dapat memuaskan diri kita manusia, karena kita diciptakan bukan untuk diisi oleh perkara-perkara demikian, tetapi kita diciptakan untuk kita bisa mengekspresikan diri Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari, betapa mustikanya perkara ini, bahwa kita diciptakan segambar dengan serupa dengan diri Allah itu sendiri. Untuk itu kita perlu menyadari perkara ini, sehingga kita boleh tahu bahwa sepantasnya kita diisi oleh diri Allah itu sendiri. Mulai kita diisi oleh diri Allah, maka kita bisa mengekspresikan diri Allah itu sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan diri kita adalah supaya kita bisa mengekspresikan diri Allah di atas muka bumi ini saudara-saudari. Puji Tuhan, Tuhan merahmati kita menyadari hari ini tujuan kita diciptakan adalah bukan diisi oleh perkara-perkara yang lain. Kita diisi oleh perkara yang lain bisa, tetapi tidak dapat memuaskan diri kita. Yang dapat memuaskan diri kita adalah diri Allah itu sendiri. Karena kita diciptakan dengan maksud dan tujuan untuk mengekspresikan diri Allah itu sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Shalom.